warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Sriwidaya Syam atas kesempatan yang diberikan. Baik teman-teman semua. Jadi sebelumnya Kak Brian dan Kak Noviana Astuti atau Kak Ivon sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana memilih kampus dan bagaimana pengurusan tanda diterima dari kampus seperti itu ya. Nah, kalau saya ditugaskan untuk sharing terkait dengan apa yang harus dan atau apa yang akan dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan untuk melamar jadi awardee LPDP untuk tahun 2021 seperti itu. Nah, sebenarnya syaratnya salah satu hal yang harus dilakukan itu sebenarnya sudah dipaparkan tadi sama Kak Brian dengan Kak Ivon sebenarnya ya. Salah satunya bagaimana mempersiapkan kampus. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana mempersiapkan tanda diterima atau LOI dari kampus tujuan kita. Karena itu tadi yang dikatakan oleh Kak Sriwidaya Syam bahwa itu adalah salah satu pertimbangan seperti itu ya. Oke. Nah, terkait dengan kebijakan beasiswa LPDP tahun 2021 tidak banyak yang berubah sebenarnya, cuma ada yang semakin dispesifikkan seperti itu atau diperjelas ya. Oke, nah yang pertama, jadi selain tadi bagaimana mempersiapkan kampus dan kemudian bagaimana mempersiapkan LOI atau tanda diterima dari kampus. Nah, yang perlu juga adalah kita harus atau teman-teman harus tahu nih jenis beasiswa yang mana yang akan teman-teman lamar di LPDP, karena beasiswa LPDP itu lumayan banyak ya, lumayan banyak jalur masuknya atau pintu masuknya seperti itu. Nah, jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, LPDP ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada beasiswa afirmasi, kemudian ada beasiswa umum atau beasiswa reguler, kemudian ada beasiswa targeted, kemudian ada beasiswa pendidikan Indonesia yang bekerjasama dengan Kemendikbud. Nah, pentingnya teman-teman kemudian memilih jenis beasiswa yang mana yang sesuai, karena masing-masing persyaratan dari beasiswa ini itu berbeda-beda seperti itu ya. Jadi teman-teman betul-betul harus melihat kriterianya seperti apa persyaratan umum dan persyaratan khusus dari masing-masing jenis beasiswa ini. Nah, yang pertama misalnya beasiswa afirmasi. Jadi saya akan menjelaskan secara umum saja ya. Nanti mungkin akan ada sesi berikutnya lagi untuk membahas secara detail terkait jenis-jenis beasiswa ini. Nah, yang pertama terkait dengan beasiswa afirmasi, jadi jenis beasiswa afirmasi ini bisa dikatakan beasiswa khusus ya. Yang pertama ada beasiswa untuk teman-teman berkebutuhan khusus atau difabel. Nah, beasiswa ini sebenarnya dari namanya saja kita sudah paham bahwa ini dispesifikkan untuk teman-teman yang punya kebutuhan khusus ya. Nah, nanti terkait dengan syarat detailnya seperti apa disabilitas yang dimaksud itu akan dijelaskan di dalam buku panduan beasiswa ini. Kemudian yang kedua, beasiswa afirmasi untuk daerah afirmasi. Nah, daerah afirmasi juga ini adalah daerah 3T ya, atau daerah yang masih dikategorikan masih terdepan dan terbelakang seperti itu ya. Oke, terdepan dalam artian mungkin perlu perhatian khusus seperti itu. Kemudian beasiswa prasejahtera. Nah, beasiswa prasejahtera ini adalah beasiswa yang ditujukan untuk dari keluarga yang kurang mampu ya, kurang mampu seperti itu. Nah, sebenarnya dalam beasiswa prasejahtera ini juga kalau teman-teman mungkin tahun 2019 sebelumnya itu terakhir 2019 ada beasiswa alumni bidik misi berprestasi. Nah, ini kemudian yang dipertanyakan di tahun 2021 oleh teman-teman alumni bidik misi atau yang belum atau yang sementara menjalani kuliah S1 tapi dengan beasiswa bidik misi atau KIP kuliah. Nah, sebenarnya beasiswa untuk alumni bidik misi itu sudah dijelaskan juga bahwa alumni penerima beasiswa berprestasi, alumni bidik misi itu masuk di dalam beasiswa prasejahtera. Jadi sudah digabung. Di tahun sebelumnya itu sebenarnya dipisah, tapi karena persyaratannya tidak jauh berbeda, makanya digabung tahun 2021 ini. Jadi teman-teman yang masih alumni bidik misi nanti bisa apply melalui beasiswa prasejahtera. Oke, itu untuk beasiswa afirmasi. Kemudian yang kedua beasiswa targeted. Ini sebenarnya beasiswa dari tahun 2019 ini sudah ada juga.
Ini beasiswa yang dikhususkan untuk teman-teman yang sudah berstatus PNS, TNI atau Polri. Jadi teman-teman yang berstatus PNS, TNI atau Polri bisa mengapli beasiswa ini. Kemudian ini yang baru adalah beasiswa kewirausahaan. Jadi beasiswa kewirausahaan ini ditujukan untuk teman-teman yang punya usaha, kemudian mau dikembangkan usahanya, kemudian mau meningkatkan kemampuannya untuk berwirausaha, itu bisa melalui beasiswa kewirausahaan. Kemudian yang ketiga, beasiswa umum. Nah, ini beasiswa reguler. Yang pertama ada beasiswa reguler, kemudian beasiswa PTUD atau perguruan tinggi utama dunia ya. Ini ada listnya di buku panduannya. Yang mana yang termasuk perguruan tinggi utama dunia. Kemudian ada beasiswa co-funding. Nah, beasiswa co-funding juga ini jauh sebelumnya sudah ada di LPDP. Jadi teman-teman menanggung sebagian, kemudian LPDP menanggung sebagian. Jadi patungan seperti itu ya, beasiswa co-funding ini. Jadi tidak sepenuhnya ditanggung oleh LPDP. Teman-teman bisa memilih apakah yang ditanggung itu adalah biaya pendidikannya atau biaya kebutuhannya, kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, beasiswa pendidikan Indonesia. Ini sebenarnya beasiswa pendidikan Indonesia ini baru di tahun 2021 diluncurkan. Ini kerjasama dengan Kemendikbud. Makanya kalau kita mencari jenis beasiswa ini itu kita tidak menemukan di portal LPDP, tapi ada di portal Kemendikbud. Tapi bekerjasama dengan LPDP. Jadi pengelolanya itu LPDP, tapi dilaksanakan oleh Kemendikbud. Nah, di sini ada saya tadi sempat melihat teman-teman bertanya untuk beasiswa S1 atau D4. Ini bisa di-apply sekarang yang ongoing, tapi persyaratannya adalah teman-teman harus punya prestasi nasional atau internasional. Oke, terkait dengan detailnya nanti teman-teman bisa lihat di portalnya ya, di beasiswa.lpdp.kemenkeu.co.id. Kemudian ada beasiswa untuk guru SMK juga. Jadi ini dari Kemendikbud meluncurkan ada beasiswa guru SMK. Kemudian ada di sini juga di dalam beasiswa pendidikan Indonesia ini juga ada beasiswa untuk pelaku budaya. Jadi teman-teman yang konsentrasinya di sebagai pelaku budaya itu bisa juga apply beasiswa ini. Kemudian beasiswa untuk adik-adik yang akan masuk perguruan tinggi S1 tapi punya prestasi akademik atau non akademik di nasional atau internasional, bisa juga mendaftar beasiswa LPDP melalui beasiswa pendidikan Indonesia di Kemendikbud. Seperti itu ya. Kemudian untuk beasiswa S2 dan S3 ini hampir sama dengan yang saya sebutkan sebelumnya di reguler. Misalnya beasiswa S2 ini ditujukan untuk misalnya guru yang berstatus S2 kemudian melanjut S3, tapi dia harus terdaftar di Dapodik. Jadi ini kaitannya dengan Kemendikbud ya. Kemudian mungkin guru yang berstatus S2 juga tapi mau lanjut S3-nya misalnya di luar negeri, itu boleh juga sekarang. Tapi harus statusnya terdaftar di Dapodik. Artinya dia guru tetap seperti itu, baik berstatus CPNS maupun yang berstatus guru tetap yayasan. Seperti itu. Jadi intinya dia terdaftar di Dapodik. Nah, itu terkait dengan jenis beasiswa mungkin yang teman-teman tidak boleh luput dari ininya ya. Yang perlu diperhatikan. Kemudian pendaftaran beasiswa. Nah, di sini pendaftaran beasiswa tentunya teman-teman mulai dari pembuatan akun, kalau bisa dari sekarang ya. Jadi kalau teman-teman sudah berencana nanti untuk apply LPDP di bulan September nanti atau bulan Agustus ya buka kalau tidak salah gelombang kedua, itu teman-teman harus buat akun dari sekarang untuk pendaftaran beasiswanya ya. Jadi ini yang terlihat di slide sekarang ini yang beasiswa Kemendikbud ya. Oke, jadi mendaftar online teman-teman jangan lupa mendaftar online pada situs pendaftaran beasiswa LPDP. Di sini ada link yang ditampilkan, kemudian melengkapi dan mengunggah dokumennya. Nah, salah satu dokumennya tadi itu yang dipaparkan oleh Kak Noviana ya atau Kak Ipon, tapi tidak wajib. Tapi sekarang di tahun 2021 sekadar info di tahun 2021 ini LPDP memasukkan salah satu prioritas yang punya LOE itu akan dimudahkan proses seleksinya. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tidak ada penilaian khusus untuk yang punya LOE atau yang belum, sama saja, tapi sekarang 2021 itu ada prioritas. Jadi yang di buku panduan LPDP itu mengatakan bahwa yang punya LOE akan dimudahkan dalam proses seleksinya. Jadi mungkin ada penilaian khusus yang punya LOE ya. Ini untuk melengkapi dan mengunggah semua dokumen. Jangan lupa teman-teman betul-betul punya listnya seperti itu ya, apa-apa yang
dipersyaratkan dan jangan sampai ada yang terlupakan. Kemudian submit aplikasi pendaftaran, ya ini tentunya kalau teman-teman tidak submit pasti tidak akan terdaftar sebagai calon penerima beasiswa LPDP, gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa submit. Nah kemudian yang disubmit ini teman-teman perlu perhatikan itu adalah deadline-nya. Jangan submit misalnya di detik-detik penutupan beasiswanya, seperti itu ya. Meskipun terkadang LPDP biasa memperpanjang masa ininya, masa submitnya, tetapi jangan berharap seperti itu. Maksudnya kalau bisa 1 minggu atau misalnya 3 hari sebelum deadline-nya itu teman-teman sudah submit. Nah, jadwal pendaftaran dan seleksi ini yang sangat penting sekali juga, teman-teman perlu catat ya. Untuk tahap pertama ini sebenarnya sudah berjalan. Sekarang sudah masuk di seleksi substansi akademik dan kebangsaan di tanggal ini, sudah seleksi dari tanggal 16 sampai 19 Juni. Jadi sementara proses ya. Jadi mungkin teman-teman yang akan daftar nanti beasiswa LPDP mungkin di tahap kedua di bulan Agustus, insya Allah. Jadi ini gelombang tahap pertamanya ini sudah sementara berjalan ya. Nah ini mungkin yang teman-teman perlu catat sekarang, karena ini belum, artinya akan teman-teman jalani ke depannya ya. Nanti pembukaannya itu di 1 Agustus tahun 2021. Jadi teman-teman bisa mencatat tanggalnya yang mau apply LPDP. Tapi sekadar info bahwa untuk tahap kedua ini itu boleh kuliahnya di Januari 2022. Jadi bukan lagi perkuliahan di tahun 2021. Berbeda dengan gelombang tahap 1 tadi. Tahap 1 tadi itu boleh kuliah di tahun 2021. Tapi kalau yang tahap kedua ini teman-teman harus mulai kuliahnya itu nanti di Januari 2020 itu paling cepatnya. Oke, nah ini ketentuan perkuliahan yang saya sebutkan tadi, bahwa seleksi beasiswa tahap pertama, pendaftar yang melampirkan LOE unconditionalnya dapat memulai perkuliahan paling cepat Agustus 2021 untuk tujuan dalam negeri dan September 2021 untuk tujuan luar negeri. Ini untuk tahap pertama. Jadi mungkin teman-teman tidak perlu lagi memperhatikan yang seleksi tahap pertama ya. Ini hanya sekadar info saja. Kemudian yang mungkin teman-teman bisa fokuskan itu adalah seleksi beasiswa tahap kedua. Nah, di sini memulai perkuliahan paling cepat Januari 2022 untuk tujuan dalam negeri dan Februari 2022 untuk tujuan luar negeri. Oke, mungkin bisa dicatat ya. Ini salah satu hal yang teman-teman harus lakukan gitu ya untuk apply beasiswa LPDP. Oke, selanjutnya